Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil atiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wan nabu sabila rasyadi wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita masih bisa mempelajari ilmu yang kita akan belajar. Dalam kesempatan ini izinkan kita mempelajari tentang masih dalam seputar mula-mula wahyu turun. Kemarin sudah hadis yang ketiga dari Aisyah Ummul Mukminin tentang Rasul di turun ayat pertama, itu surat Al-Alaq. Seterusnya kita teruskan daripada hadis berikutnya, yaitu hadis yang keempat. Tapi sebelumnya kita salawat beserta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qul aidan ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul adzim. Hadis yang keempat daripada Sahih Bukhari an Ibni Abbas, terima dari anak laki-lakinya Abbas. Qala Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang amat pemurah. Rasulullah SAW ajwa dan nasi, pemurah dan lebih pemurah lagi selama bulan Ramadan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ketika bulan Ramadan Rasul lebih pemurah lagi. Hina yalqahu, sehingga yaitu ketika Jibril datang menemuinya. Hina yalqahu, sehingga itu ketika Jibril yalqahu menemuinya, Jibril kepada yalqahu hingga menemuinya kepada Nabi siapa? Jibrilun, malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin, dan ada Jibril yalqahu bertemu kepada Nabi Muhammad fi kulli lailatin, di setiap malam min Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi tiap-tiap malam Ramadan, dan beliau keduanya membaca Quran berganti-ganti. Ramadan fayudarihu Al-Quran para rasul fayudarisuhu Al-Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemurah berbuat kebaikan daripada murahnya angin berhembus. Masyaallah ya. Ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Seperti itu. Jadi Rasul itu sangat pemurah dan lebih pemurahnya daripada angin yang kita hembus.
Seterusnya Rasul itu di bulan Ramadan bergantian membaca Al-Quran dengan malaikat Jibril. Masya Allah, so sweet banget. Yang hadis kelima, Inna ibna Abbasin akhbarahu, dari anak laki-lakinya Abbas, terima dari Abbas, akhbarahu, mengatakan bahwa Abu Sufyan bin Harb bercerita kepadanya bahwa Herculius, jadi Herculius itu adalah raja Romawi Timur yang memerintah tahun 610 sampai 630 Masehi. Aba Sufyan ibn Harbin akhbarahu anna Hiraqla arsala ilaihi fi raqbin. Jadi Hercules berkirim surat kepada Abu Sufyan menyuruh ia datang ke Syam bersama kafilah saudagar Quraisy. Jadi saudagar Quraisy di sini adalah nama suku bangsawan tinggi di negara Mekah, suku Quraisy itu. Jadi Rasul itu keluaran bangsawan karena Sayyidul Quraisy. Wa kanu tujaran bisyami bil mudati. Waktu itu Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan atau perjanjian damai dengan Abu Sufyan dan dengan orang-orang kafir Quraisy. Jadi tadi perjanjian damai yaitu perjanjian Hudaybiyah yang dibuat tahun 6 Hijriah. Dari perjanjian Hudaybiyah ya. Al-mudati allati kana Rasulullah SAW madda fiha Abu Sufyan wa kuffaran Quraisy fa'atauhu wa hum bi ibliyah pada'ahum fi majlisihi wa haulahu. Jadi mereka datang menghadap Hercules di Ilia. Jadi Ilia itu adalah yakni Baitul Maqdis atau Yerusalem atau Darussalam. Itu Baitul Maqdis itu ya Yerusalem. Mereka datang menghadap Hercules di Ilia di Yerusalem, terus masuk ke dalam majelisnya dihadapi oleh pembesar-pembesar Romawi. Kemudian Hercules memanggil orang-orang Quraisy itu beserta juru bahasanya. Hercules berkata, Fa'atuhu bil liqa fada'ahum fi majlisi wa hawlahu uzma'u urrum thumma da'ahum wa da'at tarjumanah faqala. Hercules berkata, faqala ayyukum aqrabu nasaban bihadza? Siapa di antara Anda yang paling dekat hubungan kekeluargaan dengan laki-laki yang mengaku dirinya nabi itu? Aqrabahum. Faqala wad'nuhu sinni wa qarribuhu ashabu faj'alahu inda zahrihi thumma qala litarjumanihi qul lahum inni sa'ilun an hadza ar-rajul fanikadzabani fakaddzibuhu qala fawallahi laula khaya'u min ayyusiru alayya kadziban lakadzabtu anhu. Wilujeng ending Mang Ayi di Jakarta mugia darah ramang di Sajakarta na. Mohon. Jawab Abu Sufyan, saya keluarga terdekat dengannya. Berkata Hercules kepada juru bahasanya, suruh dekat-dekatlah dan kepadaku dan suruh pula para sahabatnya duduk di belakangnya. Seperti itu. Kemudian berkata Hercules kepada juru bicaranya, katakan kepada mereka bahwa saya akan bertanya kepada orang ini atau Abu Sufyan
Jika dia berdusta, suruhlah mereka mengatakan bahwa dia dusta. Kata Abu Sufyan, demi Allah, jika tidaklah aku takut akan mendapat malu karena aku dikatakan dusta, niscaya maulah aku berdusta. Seperti itu. Sembakana awalul ma sa'alani anhu ana qala kaifa kana nasabuhu fikum qultu huwa fina dzu nasabin qala fahal qala hadza al qaul minhu ahadun qattun qablahu qultu la qala fahal kana min abaihi min malikin qultu la qala fa asharafu an-nas yattabi'unahu am du'afa'uhum qultu bal du'afa'uhum qala yaziduna am yankusuna qultu bal yaziduna qala fahal yartaddu ahadun minhum suhtatan lidini ba'da ayyad khalafihi qultu la qala fahal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla ayyakulu ma qala qultu la qala fahal ya gadiru qultu la wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana turunannya di kalanganmu? Jadi bertanya seperti itu. Hercules, pernahkah orang lain sebelumnya mengumandangkan apa yang telah dikumandangkannya? Jawabku, tidak pernah. Hercules adakah di antara mereka atau nenek moyangnya yang menjadi raja? Jawabanku, tidak. Kata Abu Sufyan, Hercules apakah pengikutnya terdiri dari orang-orang mulia ataukah orang-orang biasa? Jawabanku, hanya terdiri dari orang-orang biasa. Hercules apakah pengikutnya semakin bertambah atau berkurang? Jawabanku, bahkan selalu bertambah. Hercules adakah di antara mereka yang murtad? Yang satu murtad di sini adalah artinya kembali menjadi kafir sesudah beriman. Karena mereka benci kepada agama yang dipeluknya itu. Jawabanku, tidak. Hercules, apakah kamu menaruh curiga kepadanya? Dia berdusta sebelum dia mengumandangkan ucapan yang diucapkannya sekarang? Jawabanku, tidak. Hercules, pernahkah dia melanggar janji? Jawabanku, tidak, dan sekarang kami sedang dalam perjanjian damai dengan dia. Kami tidak tahu apa yang akan diperbuatnya dengan perjanjian itu. Itu pertanyaan Hercules. Seterusnya, qala walam tumkin ni kalimatun dakhilu fiha syai'a. Kata Abu Sufyan menambahkan, tidak dapat aku menambahkan kalimat lain agar sedikit pun selain kalimat itu. Jadi kalimat itu di sini adalah jawaban Abu Sufyan. Tidak dicukupkannya saja dengan kata tidak, tetapi ditambahkan bahwa ia tidak tahu apakah Nabi Muhammad SAW masih setia kepada janjinya atau tidak. Seakan-akan terbayang baginya kalau Nabi Muhammad SAW melanggar janji setelah meninggalkan Mekah. Seperti itu. Hercules, pernahkah kamu berperang dengannya? Jawabanku, pernah. Hercules lagi bertanya, bagaimana peperanganmu itu? Jawabanku, kami kalah dan menang silih berganti. Dikalahkannya kami dan kami kalahkan pula dia. Hercules, apakah yang diperintahkannya kepada kamu sekalian? Jawabanku, dia menyuruh kami menyembah Allah semata-mata dan jangan mempersekutukannya. Tinggalkan apa yang diajarkan nenek moyangmu. Disuruhnya kami menegakkan sholat, berlaku jujur, sopan, teguh hati, dan mempererat persaudaraan. Seperti itu. Kata Hercules kepada juru bahasanya, katakan kepadanya, Abu Sufyan, saya tanyakan kepadamu tentang turunannya Muhammad. Kamu jawaban dia bangsawan tinggi. Begitulah Rasulullah SAW yang terdahulu diutus dari
kalangan bangsawan tinggi kaumnya. Saya tanyakan, adakah salah seorang di antara kamu yang pernah mengumandangkan ucapan sebagai yang diucapkannya sekarang? Jawabanku, tidak. Kalau ada seorang yang pernah mengumandangkan ucapan yang diucapkan sekarang, niscaya aku katakan dia meniru-niru ucapan yang diucapkan orang dahulu itu. Seperti itu. Seterusnya, hadis ini panjang sekali. Sampai 3 lembar 4 lembar itu ya. Saya tanyakan, adakah di antara wasa'altuka hal kana min abaihi min malikin fadzakarta alla qultu falau kana min abaihim. Saya tanyakan, adakah di antara nenek moyangnya yang jadi raja? Seperti itu. Jawabku, tidak ada. Kalau ada di antara nenek moyangnya yang menjadi raja, niscaya aku katakan dia hendak menuntut kembali ke kerajaan nenek moyangnya. Saya tanyakan, adakah kamu menaruh curiga kepadanya bahwa ia dusta sebelum ia mengucapkan apakah yang diucapkannya sekarang? Jawabanmu, tidak. Saya yakin dia tidak akan berdusta terhadap manusia, apalagi kepada Allah. Saya tanyakan, apakah pengikut saya terdiri dari orang yang mulia ataukah orang-orang yang biasa? Jawabanmu, orang-orang biasa. Sangat panjang sekali dikarenakan waktu sudah habis. Yang jelas kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya di sini ada perbincangan antara perjanjian Hudaybiyah, yaitu Abu Sufyan dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang pada akhirnya Abu Sufyan bertemu dengan Hercules. Hercules itu adalah penguasa Yerusalem, Baitul Maqdis yang ada di Palestina, atau mungkin dekat dengan Masjidil Aqsa seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan di sini adalah perjanjian Hudaybiyah, memberikan inspirasi bahwa perdamaian harus kita lakukan dalam setiap saat. Syukran. Wa ilaikum assalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.